mudah menvonis orang lain sesat, masuk neraka, kafir, dan seterusnya. Itu hati-hati, jangan gampangan. Jangan gampangan menyesat-nyesatkan orang. Kadang-kadang orang kalau ilmunya itu kalau ilmunya masih sedikit, maka menganggap apa yang belum ia ilmu itu kesalahan. Padahal dia bacanya masih belum banyak. Hanya hati-hati. Sebelum mengingkari sesuatu, pastikan sesuatu itu mungkar. Jangan mengingkari sesuatu, tapi sesuatu itu masih diperselisihkan. Dan sebelum mengingkari kemungkaran, pastikan yang mungkar itu memang benar-benar mungkar. Masih ingat gak ada hadis? Perhatikan, ada hadis yang Rasulullah itu melihat seorang sahabat memakai gelang terbuat dari kuningan. Masih ingat? Dalam kitab Tauhid ada seorang sahabat Nabi memakai gelang dari kuningan. Nabi nggak langsung berkata, segera copot itu. Nabi nggak gitu. Tapi kata Nabi, ini gelang apa? Ya Rasulullah, ini untuk nolak penyakit. Berarti kan jimat. Setelah tahu bahwa itu mungkar, baru Rasulullah mengatakan, copot itu. Kalau seandainya kamu mati dan gelang ini masih ada di tanganmu, kamu tidak akan selamat selama-lamanya. Jadi Rasulullah nggak langsung mengingkari. Pastikan dulu itu benar-benar mungkar. Jangan-jangan kita yang salah paham. Jadi jangan gampangan mengingkari sesuatu sampai kau paham bahwa itu benar-benar mungkar. Dan itu yang diajarkan Nabi. Ketika melihat seorang laki-laki bawa gelang terbuat dari kuningan, Rasulullah nggak langsung copot itu, enggak. Tapi Rasulullah tanya dulu, ini apa ini? Oh, ini untuk nolak penyakit ya. Buang ini. Baru ketika jelas permasalahannya, langsung Rasulullah berfatwa. Nah, makanya kita juga harus hati-hati. Jangan suka menvonis orang. Ya. Kamu masuk neraka. Kamu tidak diampuni Allah. Itu bahaya dan itu terjadi. Rasulullah SAW sudah menyampaikan akan hal itu. Dalam riwayat Imam Abu Dawud, zaman dulu ada dua orang. Yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Yang ahli ibadah ini jalan melewati ahli maksiat. Dua orang ini saling mencintai. Ya, saudara, kenal kerabat, teman karib. Ketika yang ahli taat ini, ahli ibadah ini melewati ahli maksiat, selalu dinasihati. Berhentilah, bertakwalah kepada Allah. Jangan bermaksiat terus. Gak digubris, masih maksiat. Besoknya begitu lagi, dinasihati lagi. Akhirnya yang ahli maksiat ini pegel. Kok orang ini kok terus nasihati saya? Kok memata-matai saya? Akhirnya pelaku maksiat ini marah dan berkata, biarkan aku dengan Tuhanku. Apakah engkau diutus untuk selalu memantau-mantaui aku? Sudah, jangan ngomong terus, kamu nasihati aku. Akhirnya orang yang ahli ibadah ini emosi karena diomongi kayak gitu. Akhirnya dia mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosamu dan Allah tidak akan memasukkan kamu ke surga. Saking pegelnya dia karena dinasihati nggak mau. Akhirnya dia ngomong kayak gitu. Demi Allah, Allah nggak mengampunimu dan Allah tidak akan memasukkanmu ke surga. Allah matikan dua orang ini pada hari kiamat dan dia diadili. Allah katakan kepada orang yang mengatakan demi Allah, Allah nggak mengampunimu dan kamu tidak akan masuk surga. Allah berkata kepadanya, kenapa kamu katakan bahwa aku tidak mengampuninya? Kenapa kamu katakan bahwa aku tidak menerima tobatnya? Kamu kok lancang kepada aku? Maka maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, masuklah kau ke neraka karena ucapanmu tadi. Adapun pelaku maksiat, masuklah ke surga dengan ampunanku dan dengan rahmatku. Jadi gitu. Kadang-kadang menurut dohirnya manusia ini ahli ibadah, ini ahli maksiat. Tapi nanti di akhirat belum tentu loh itu. Yang ahli ibadah belum pasti masuk surga, yang ahli maksiat belum tentu ahli neraka. Makanya nggak boleh kita gampangan mengatakan kamu masuk neraka, kamu masuk surga. Nggak boleh, karena kita nggak tahu. Tapi kita berdoa kepada Allah